Rekan-rekan mahasiswa semua, sesuai edaran dari fakultas maupun universitas, maka kuliah tatap muka pada minggu ketiga Selasa hari ini akan saya sampaikan dalam bentuk video. Silakan untuk didengarkan, dipelajari. Termasuk juga saya sertai seperti biasa dengan materi yang menyertai video ini dan saya sampaikan melalui Simaster juga. Materi yang minggu ketiga ini sesuai dengan hari PKPS, maka mengenai landasan awal, yaitu aspek formal yang menjadi dasar bagi kajian kuantum yang kita hadapi hingga saat ini. Materi yang pertama ini sesuai dengan namanya bersifat formal, merupakan landasan matematik, sehingga saya menyarankan seperti yang saya sampaikan dalam awal kuliah dulu, untuk bisa memahami dengan baik maka ada baiknya, khususnya mengenai materi minggu ketiga ini untuk dibaca, dipahami, dicoba sendiri apabila di sana menyangkut hal-hal yang bagi diri masing-masing merasa belum memahaminya. Maka dengan mencoba secara langsung apa yang disampaikan dalam materi itu, saya yakin nanti akan memiliki manfaat bagi Anda semua. Jadi materi yang ketiga ini berjudul landasan formal mengenai mekanika kuantum. Seperti sudah saya singgung di dalam kuliah minggu kedua kemarin, bahwa cara untuk mengkaji gejala kuantum saat ini biasanya didasarkan oleh dua cara penyajian atau perspektif. Yang pertama adalah cara penyajian Schrödinger yang berlandaskan pada persamaan Schrödinger, suatu ungkapan persamaan diferensial seperti halnya yang biasa kita hadapi selama ini ketika berhadapan dengan berbagai gejala fisika seperti masalah gelombang, mekanika, elektromagnetika, dan sebagainya. Ada cara penyajian kedua yang biasa disebut sebagai cara penyajian Heisenberg. Berbeda dengan cara penyajian Schrödinger, maka cara penyajian Heisenberg ini tidak diungkapkan dalam suatu bentuk persamaan diferensial, tetapi dalam suatu operasi matrik. Oleh karena itu, dulu kadang-kadang dua hal yang nampak terpisah ini ada buku tersendiri, yang satu biasa disebut sebagai mekanika kuantum berdasarkan cara penyajian persamaan Schrödinger, dan yang kedua adalah mekanika matrik berdasarkan cara penyajian Heisenberg. Namun sekarang nampaknya hal itu sudah tidak nampak lagi dalam bentuk masing-masing buku teks, dan beberapa buku teks sudah menyatakan itu secara bergantian, karena seperti disampaikan oleh Dirac, dua cara penyajian itu sebetulnya merupakan hal yang ekivalen atau yang sesuatu yang sama. Tetapi dengan adanya dua perspektif tersebut, maka kita akan mendapatkan persepsi yang lebih lengkap tentang gejala kuantum. Sehingga mudah-mudahan dengan memahami kedua hal itu, pemahaman kita terkait gejala kuantum akan menjadi lebih mudah. Saya jelaskan dulu mengenai penyajian Schrödinger. Erwin Schrödinger mengembangkan pada tahun 1925 dan kemudian mempublikasinya pada tahun 1926 suatu postulat. Jadi bukan suatu hukum seperti halnya hukum Newton,
kemudian persamaan Maxwell dan sebagainya. Ini hanya suatu postulat saja. Jadi suatu ungkapan berupa suatu model persamaan diferensial yang diduga akan bisa digunakan sebagai landasan untuk memahami gejala kuantum. Postulat tersebut bentuk persamaan diferensial untuk mendeskripsikan sistem mikroskopik atau sistem kuantum. Persamaan tersebut menjadi tonggak penting temuan yang mendasari perkembangan teori kuantum, sehingga pada akhirnya Erwin Schrödinger mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1933. Persamaan tersebut sekarang dikenal sebagai persamaan Schrödinger yang bentuk eksplisitnya seperti diberikan oleh persamaan tersebut. Jadi kalau kita lihat dalam persamaan tersebut, ruas kiri itu berupa persamaan yang melibatkan diferensial terhadap waktu orde 1. Ya. Sedangkan di ruas kanan itu melibatkan diferensial orde 2 terhadap ruang. Fungsi yang merupakan penyelesaian dari persamaan tersebut pada umumnya bergantung pada R, yaitu posisi, dan T, yaitu waktu. Simbol I pada ruas kiri merupakan bilangan imajiner, yaitu akar minus 1. Yang biasanya ketika kita berhadapan dengan bilangan imajiner, maka fungsi yang terlibat di sana biasa disebut sebagai fungsi kompleks. M itu berupa massa partikel, dan di dalam ungkapan Schrödinger di sini diasumsikan gejala kuantum yang berlaku dalam dunia mikroskopik tersebut masuk di dalam daerah non-relativistik, sehingga kecepatannya dianggap jauh lebih kecil dibanding dengan laju cahaya di dalam ruang hampa. Suatu besaran fisis yang berada di dalam ruas kanan, yaitu H dikuadratkan, ya, dan kemudian ada coretan pada H, itu disebut sebagai tetapan Planck yang nilainya mendekati 6,626 kali 10 pangkat minus 34 Joule second. Sedangkan tanda coretan, ya, itu artinya adalah tetapan Planck sebesar 6,626 kali 10 pangkat minus 34 Joule second tadi masih dibagi dengan 2pi. Suatu bilangan yang sangat kecil, yang kenapa disebut tetapan Planck saya jelaskan dalam kuliah minggu kedua kemarin, karena dengan adanya parameter itu, maka ketetapan kesebandingan antara aspek materi yang diwakili oleh tenaga itu bisa dihubungkan dengan aspek gelombang yang diwakili oleh frekuensi, berupa suatu bundelan-bundelan tenaga dari cahaya yang besarnya adalah E, yaitu tenaga, sama dengan H, tetapan Planck dikalikan nu atau frekuensi. Fungsi yang menjadi penyelesaian dari persamaan Schrödinger ini menjadi penting sekali, tetapi melihat bentuk persamaan Schrödinger melibatkan bilangan imajiner I, maka dapat diantisipasi bahwa bentuk fungsi tersebut menjadi bentuk kompleks. Nah, inilah yang memulai, dan menurut beberapa perspektif, menyebabkan penyelesaian dan pemahaman terkait dengan persamaan Schrödinger itu menjadi lebih tidak mudah, ya, dibanding apa-apa yang biasa dikenal pada saat kita menyelesaikan suatu model di dalam fisika klasik. Karena biasanya selama ini, sebagai contoh ketika menyelesaikan hukum Newton yang merupakan
persamaan diferensial order 2 terhadap posisi bagi suatu fungsi yang mewakili posisi sebagai fungsi waktu, atau turunan satu kali ketika fungsinya berupa kecepatan sebagai fungsi waktu, maka baik posisi maupun kecepatan itu karena mewakili besaran fisis, maka di dalam penyelesaian hukum Newton akan bersifat real. Sehingga sekali kita menyelesaikan hukum Newton, baik terhadap posisi maupun kecepatan, maka hasil penyelesaian tersebut langsung bisa kita bandingkan apabila kita punya kesempatan untuk melakukan eksperimen bagi posisi dan kecepatan itu. Tetapi di dalam persamaan Schrödinger nampaknya itu tidak berlaku, karena kalau fungsi gelombang sebagai penyelesaian dari persamaan Schrödinger pada umumnya berbentuk kompleks, sedangkan besaran-besaran fisis yang berpotensi dapat diukur di dalam eksperimen itu selalu bernilai real, maka nampak seperti tidak ada hubungan secara langsung antara penyelesaian persamaan Schrödinger saat menemukan fungsi tersebut, yaitu psi di sini, dengan besaran fisis yang kita inginkan. Oleh karena itu, yang menjadi agak sulit di dalam menyelesaikan masalah kuantum adalah pada saat kita berhasil menyelesaikan persamaan Schrödinger, maka diperlukan beberapa langkah tambahan agar fungsi yang diselesaikan berbentuk kompleks tersebut akan bisa dihubungkan dengan besaran-besaran fisis yang bernilai real. Oleh karena itu, beberapa buku atau beberapa orang yang ingin menjelaskan mengenai kuantum biasanya diawali dengan memberikan makna fisis atau makna matematis bagi persamaan Schrödinger itu. Yang pertama, karena memang dia didasarkan atas suatu postulat, sehingga tidak bisa ditanyakan mengenai asal-usul dari mana persamaan tersebut dijabarkan, sehingga langsung muncul dalam bentuk tersebut. Maka makna fisis atau matematis dari persamaan Schrödinger tersebut menjadi agak sulit. Maka yang bisa dilakukan oleh beberapa orang adalah hanya bisa menjelaskan beberapa bagian saja. Di antara yang bisa saya singgung adalah seperti berikut. Ungkapan V pada ruas kanan persamaan Schrödinger, yang secara umum merupakan fungsi posisi dan fungsi waktu, meskipun dalam kebanyakan kasus V yang mewakili gejala-gejala alamiah, bukan yang dirancang atau dibuat oleh kita, manusia. Yang bersifat alamiah itu biasanya hanya merupakan fungsi posisi. Ungkapan V di dalam ruas kanan persamaan Schrödinger tersebut mewakili bentuk tenaga potensial bagi sistem. Oleh karena itu, V di sini itu akan berbeda untuk sistem fisis yang berbeda. Ini mirip seperti halnya kalau di dalam mekanika, ungkapan eksplisit dari hukum Newton itu akan berbeda antara satu sistem fisis dengan sistem fisis yang lain oleh bentuk gayanya, bentuk F-nya. Di dalam gejala kuantum, yaitu persamaan Schrödinger, perbedaan antara satu sistem fisis dengan sistem fisis yang lain ditentukan oleh bentuk V yang berbeda. Dan dalam konteks ini kita jadi paham secara fisis kenapa V, kalau itu dipahami sebagai tenaga potensial bagi sistem, akan menentukan antara satu sistem dengan sistem yang lain, karena kita tahu ada hubungan antara tenaga potensial atau potensial V di dalam fisika klasik dengan gaya di dalam fisika klasik.
Kita tahu bahwa untuk sistem yang konservatif, yaitu sistem yang di dalamnya berlaku bahwa tenaga total bersifat ajak atau konstan, tidak bergantung pada waktu, maka di dalam sistem yang bersifat konservatif tersebut, maka F-nya, gayanya, itu akan memiliki hubungan dengan V, potensial, berupa minus turunan 1 kali dari V terhadap posisi. Sehingga ini yang kira-kira bisa kita maknai secara fisik maupun matematis, tidak seluruhnya terpisah antara pemahaman kuantum dan klasik. Karena ternyata kalau di dalam klasik perbedaan antara satu sistem fisik dengan sistem yang lain diberikan oleh gaya, maka kalau di dalam kuantum perbedaan antara satu sistem fisik dengan sistem fisik yang lain diberikan oleh tenaga potensialnya. Dan kalau mau, maka bisa dihubungkan antara tenaga potensial dengan gaya melalui hubungan seperti sistem konservatif tadi. Yang kedua, karena setiap suku pada persamaan Schrödinger memiliki satuan tenaga, maka persamaan Schrödinger dapat dipandang sebagai persamaan tenaga. Istilah seperti ini juga sering muncul di dalam fisika klasik, karena kalau kita menyelesaikan suatu masalah berlandaskan hukum Newton, maka dua cara yang biasa digunakan untuk menyelesaikan masalah itu adalah kesatu berdasarkan persamaan geraknya yang didasarkan hukum Newton, dan kemudian diselesaikan persamaan diferensial order 2 itu, atau yang kedua yang kadang-kadang lebih mudah, lebih nyaman adalah kalau kita tahu bagaimana bentuk persamaan tenaganya, bukan persamaan geraknya. Yang biasanya akan lebih mudah kalau di dalam sistem tersebut berlaku sistem yang konservatif, sehingga tenaga total yang merupakan penjumlahan antara tenaga kinetik dan tenaga potensial itu bersifat ajak. Maka biasanya di sini akan lebih mudah berlandaskan persamaan tenaga ini dibandingkan dengan persamaan gerak. Karena kalau memang jumlah antara tenaga kinetik dan tenaga potensial itu ajak atau konstan, sekali kita bisa memperoleh tenaga kinetiknya, maka tenaga potensialnya akan diperoleh. Kalau kita lebih mudah memperoleh tenaga potensialnya, maka tenaga kinetiknya akan dapat diperoleh. Ini bisa dilihat dari bentuk persamaan di sini. Kalau ternyata V ini dapat dipahami sebagai tenaga potensial bagi sistem, sedangkan fungsi ya, CRT di sini adalah tidak bersatuan, maka seharusnya kalau di sini berlaku penjumlahan, suku pertama di ruas kanan ini seharusnya juga memiliki satuan tenaga. Lagi-lagi karena suku itu bekerja terhadap suatu fungsi yang tidak bersatuan, maka seharusnya operasi yang bekerja terhadap fungsi itu, yaitu minus H kuadrat dibagi 2M dikalikan tanda seperti ini dibaca sebagai nabla kuadrat, ya. Ini merupakan bentuk turunan 2 kali pada masing-masing komponen terhadap posisi. Kadang-kadang juga dikenal sebagai Laplacian, ya. Sehingga minus H kuadrat dibagi 2M Laplacian itu seharusnya memiliki juga satuan tenaga. Begitu juga di ruas kiri. Karena ini merupakan kesamaan, maka kalau yang ruas kanan memiliki satuan tenaga, yang ruas kiri juga harus memiliki satuan tenaga. Lagi-lagi karena psi ini tidak bersatuan, maka satuan tenaga itu seharusnya dibawa oleh operator yang berbentuk bilangan imajiner, tidak bersatuan, kemudian tetapan Plum yang bersatuan, dan operasi turunan 1 kali terhadap waktu. Maka kita bisa memahami kalau di sini tenaga potensial, kemudian di sini adalah suatu bentuk tenaga
yang dijumlahkan tenaga potensial dan menghasilkan suatu bentuk tenaga yang lain, maka belajar dari fisika klasik, penambahan antara tenaga potensial dan tenaga kinetik itu akan menghasilkan tenaga total. Jadi, suku pertama di ruas kanan ini dapat dipahami sebagai suku yang menggambarkan tenaga kinetik. Oleh karena itu, suku ruas kanan ini tidak lain merupakan penyajian ungkapan tenaga kinetik ditambah tenaga potensial. Dan karenanya, di dalam fisika klasik kita kenal penjumlahan antara tenaga kinetik dan tenaga potensial itu akan menghasilkan tenaga total. Oleh karena itu, bentuk minus IH turunan 1 kali terhadap P bagi fungsi gelombang C, ini dapat dipahami sebagai cara untuk memperoleh tenaga total bagi sistem. Lagi-lagi, kita berusaha untuk memaknai arti fisik dan matematis bagi persamaan Schrödinger dengan cara-cara tersebut. Secara matematis, persamaan Schrödinger tadi itu dikenal sebagai persamaan diferensial parsial parabolik. Bukan persamaan diferensial biasa, karena melibatkan variabel bebas T dan variabel bebas E. Yang melibatkan turunan terhadap posisi itu berupa persamaan diferensial order 2, sedangkan yang melibatkan berubah waktu itu melibatkan diferensial order 1. Yang semacam ini kalau di dalam matematik dikenal sebagai persamaan diferensial parsial parabolik. Ada dua lagi bentuk persamaan diferensial yang disebut persamaan diferensial eliptik dan persamaan diferensial hiperbolik. Persamaan Schrödinger yang berbentuk semacam ini disebut sebagai persamaan diferensial parsial parabolik. Dengan memahami makna fisik dan matematis semacam itu, maka kadang-kadang persamaan Schrödinger seperti diberikan oleh ungkapan berikut ini akan bisa dinyatakan sebagai berikut, yaitu ungkapan fungsi yang muncul di ruas kanan, ya, karena pada suku pertama dan suku kedua bekerja pada fungsi itu, maka bisa dikeluarkan sehingga yang di dalam kurung di sini akan berbentuk minus H kuadrat dibagi 2M kalikan Laplacian ditambah dengan VRT. Semuanya bekerja terhadap fungsi tersebut. Sedangkan yang ruas kiri tetap. Kenapa dinyatakan dalam bentuk semacam ini? Karena secara formal dengan bentuk persamaan 2 tersebut, kalau dibanding dengan persamaan 1, maka menjadi nampak lebih eksplisit bahwa persamaan Schrödinger tidak lain merupakan persamaan yang linear. Kenapa berbentuk linear? Karena nyatanya fungsi gelombang atau psi di sini itu bisa dikeluarkan ya dari operasi matematik yang melibatkan potensial dan Laplacian. Sehingga kita bisa melakukan dua cara. Apakah V ini bekerja terhadap C dulu, hasilnya disimpan, kemudian hasil tersebut nantinya ditambahkan ketika hasil terkait dengan Laplacian yang bekerja terhadap C dikalikan minus H kuadrat per 2M itu diperoleh. Atau dua operasi di sini dikerjakan dulu, ya. Setelah ketemu hasilnya, maka hasil penjumlahan dua operasi itu baru bekerja terhadap C. Di dalam konteks operasi linier itu sama-sama dibolehkan. Kemudian operasi linier yang bekerja pun ternyata tertentu, karena kalau kita lihat dengan menyatakan secara eksplisit C di sini dikeluarkan karena bersifat linier, ya, karena
psi-nya pangkat 1, kemudian di rows kiri juga pangkat 1, ya. Maka bisa kita lihat sekarang bahwa seolah-olah apabila dua operasi yang melibatkan Laplacian dan tenaga potensial itu dikerjakan dulu, maka seolah di sini akan ada suatu operator yang merupakan penjumlahan keduanya, yang nantinya disebut Hamiltonian, yang mewakili tenaga total bagi sistem seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi seolah akan ada suatu operator Hamiltonian yang bekerja terhadap suatu fungsi dan sama dengan sesuatu yang bekerja terhadap fungsi. Ya. Jadi andaikan operator IH di dt itu nanti ketemu, ya, hasil dari operasi turunan satu kali terhadap waktu terhadap si ini ketemu, dan ternyata bentuknya adalah berupa suatu kelipatan terhadap fungsi, maka dari bentuk persamaan dua ini akan nampak bahwa bentuk persamaan linear yang terjadi itu ternyata akan berupa apa yang disebut sebagai masalah nilai yang nanti akan kita jelaskan. Lagi-lagi yang kita peroleh adalah suatu operasi-operasi matematik yang jarang kita temui ketika kita bekerja di dalam fisika klasik. Tadi berkali-kali saya menjelaskan mengenai operator. Jadi yang dimaksud dengan operator, pengertian operator adalah suatu operasi matematik tertentu yang bekerja pada suatu fungsi gelombang, yaitu psi tadi. Ya. Operasi matematik yang tertentu itu dapat berbentuk perkalian matrik, ya, dapat berbentuk operasi diferensial seperti dalam persamaan Schrödinger yang suku ke-1 ini, berbentuk operasi diferensial yaitu turunan orde 2 terhadap komponen ke X, komponen ke Y, komponen ke Z apabila menggunakan koordinat kartesian dan sebagainya. Atau dapat juga berbentuk operasi integral yang nanti di dalam beberapa contoh kasus penyelesaian kuantum akan kita dapatkan. Atau bentuk operasi-operasi linear lainnya. Termasuk diantaranya yang dimaksud dengan operasi linear adalah hanya dikalikan dengan suatu parameter saja. Sebagai contoh ini. Sebagai contoh ini, minus tetapan Planck kuadrat itu jalan adalah hanya suatu tetapan saja. Kemudian dibagi dengan 2 dikali massa ini juga suatu tetapan. Sehingga keseluruhannya ini hanyalah suatu nilai saja, suatu tetapan saja. Ini juga disebut sebagai operasi linear. Seperti di sini. Bilangan imajiner I dikalikan tetapan Planck, ini juga bukan operasi matematik yang melibatkan turunan 1 kali atau turunan 2 kali dan sebagainya. Ini hanyalah perkalian biasa saja. Ini juga disebut sebagai operasi yang linear. Setiap besaran fisis itu akan berpadanan dengan bentuk operator tertentu. Untuk membedakan antara suatu besaran fisis yang selanjutnya akan kita lambangkan O, ya, dengan padanan operatornya agar kita tidak rancu, maka untuk selanjutnya nanti yang dimaksud dengan operator itu akan ada tanda topi, ya. Di dalam bahasa Inggris disebut sebagai ada tanda head, ya, topi, dan di dalam penulisan LaTeX kalau Anda paham mengenai LaTeX, itu juga cara untuk menuliskan tanda topik ini adalah dengan garis miring kemudian head, ya. Itu artinya adalah operator. Itu ditulis dengan O tadi, O besar tadi, kemudian di atasnya ada tanda topi. Jadi ini mirip seperti halnya kalau kita ingat di fisika dasar untuk membedakan antara vektor, ya, dengan skalar. Kalau skalar hanya ditulis biasa saja, tetapi kalau vektor kemudian di atasnya diberi tanda anak panah. Karena keduanya itu sesuatu hal yang kalau dibedakan akan membuat rancu di dalam penyelesaian
model-model fisika nanti. Sama seperti di sini. Besaran fisis yang mewakili operator itu kalau tidak dibedakan cara penulisannya dengan operator itu sendiri, ya, maka nantinya bisa menyebabkan kerancuan pada saat kita menyelesaikan berbagai masalah dalam kuantum. Sehingga untuk saat ini, mumpung masih awal, kita biasakan ya, bahwa setiap kita bicara suatu nilai yang mewakili suatu besaran fisis, maka cara penulisan adalah tanpa topi. Tetapi kalau yang kita bicarakan adalah suatu operasi matematik yang mewakili nilai besaran fisis itu, maka untuk membedakannya ditulis dengan O tadi, kemudian di atasnya diberi tanda topi. Jadi, bisa kita lihat dari sini, bahwa di dalam konteks persamaan Schrödinger ruas kanan, suku kedua ini, maka V ini disebut sebagai operator tenaga kinetik. Suatu operasi matematik tertentu tergantung dari bentuk eksplisit operator tenaga potensial tadi, ya, yang mewakili sistem yang berbeda-beda untuk sistem yang berbeda, akan bekerja terhadap fungsi gelombang. Sedangkan suku yang pertama, suatu operasi matematik yang semacam ini yang berbeda dengan operasi matematik yang melibatkan potensial, yaitu melibatkan turunan 2 kali, ini disebut sebagai operator tenaga kinetik. Terlihat bahwa operator tenaga kinetik yang mewakili tenaga kinetik itu akan berbeda dengan operator tenaga potensial yang mewakili besaran fisis tenaga potensial. Termasuk di sini, operator tenaga total yang mewakili besaran fisis tenaga total akan berbeda dengan baik operator tenaga kinetik maupun operator tenaga potensial. Inilah dimaksud dengan di dalam kuantum yang membedakan dengan klasik adalah kalau kita ingin mengetahui suatu besaran fisis, yaitu suatu nilai real besaran fisis, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari apa suatu operasi matematik yang disebut operator yang mewakili besaran fisis itu. Dan itu seharusnya unik karena untuk operator yang berbeda, untuk bentuk operator yang berbeda, seharusnya akan mewakili besaran fisis yang berbeda. Nantinya dapat ditunjukkan bahwa terdapat persyaratan tertentu bagi bentuk operator yang berpadanan dengan besaran fisis tersebut. Sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin bahwa saat operasi matematik tertentu tersebut, yaitu operator tersebut, bekerja pada suatu fungsi gelombang yang secara umum kita jelaskan tadi berbentuk kompleks, maka yang dihasilkan dijamin selalu real. Dan karena dijamin selalu real, maka hasil dari operasi matematik tertentu itu akan memberikan besaran fisis yang dapat diukur melalui eksperimen. Untuk menjamin hal itu terjadi, maka inilah disebut sebagai persyaratan tertentu bagi operator besaran fisis. Jadi kalau bisa kita rangkum, langkah generik pengkajian sistem kuantum kira-kira adalah semacam ini. Yang pertama, perlu dirumuskan bagaimana bentuk eksplisit tenaga potensial yang mewakili sistem kuantum yang ditinjau. Karena untuk sistem kuantum yang berbeda, semestinya bentuk eksplisit tenaga potensialnya juga harus berbeda. Karena bentuk eksplisit tenaga potensial itu akan mewakili operator tenaga potensial, maka semestinya ketika bekerja dalam suatu fungsi gelombang akan menghasilkan nilai tenaga potensial yang sesuai dengan sistem kuantum yang kita tinjau tersebut. Setelah bentuk tenaga potensial secara eksplisit diketahui, maka disusun
bentuk persamaan Schrödinger yang mewakili sistem. Berdasarkan bentuk eksplisit V yang diketahui itu, yaitu dimasukkan dalam ruas kanan ini. Sehingga kalau bentuk ruas kanan ini sudah diberikan bentuk eksplisitnya, maka bentuk eksplisit keseluruhan persamaan Schrödinger ini akan bisa diperoleh. Kalau bentuk eksplisit persamaan Schrödinger sudah diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menyelesaikan persamaan Schrödinger agar diperoleh fungsi gelombang bagi sistem yang diwakili oleh simbol psi, ya, yang secara umum merupakan fungsi posisi dan juga waktu. Dan kita jelaskan tadi bahwa secara umum karena di dalam persamaan Schrödinger itu mengandung bilangan imajiner I, maka hasil penyelesaian dari persamaan Schrödinger itu, yaitu fungsi gelombang dari sistem, secara umum berbentuk kompleks. Apabila fungsi gelombang atau psi RT berhasil diperoleh, maka di dalam postulat kuantum, informasi lengkap tentang sistem secara prinsip sudah dapat diperoleh. Di sini disebutkan bahwa informasi lengkap tentang sistem secara prinsip dapat diperoleh. Artinya adalah pada saat kita menyelesaikan persamaan Schrödinger itu sehingga berhasil memperoleh fungsi gelombang, sebetulnya informasi apapun yang kita inginkan dari sistem itu semuanya tersimpan di dalam fungsi gelombang tadi. Belum muncul secara eksplisit. Sehingga itu yang dikatakan secara prinsip dapat diperoleh. Bagaimana cara memperoleh besaran fisis yang kita inginkan? Caranya adalah kita harus melakukan sesuatu operasi lain, ya, yang bekerja terhadap fungsi gelombang tadi agar informasi lengkap yang tersimpan di dalamnya itu akan bisa kita keluarkan. Sehingga dengan kata lain, pada saat kita menyelesaikan persamaan Schrödinger sehingga berhasil memperoleh fungsi gelombang bagi sistem, maka biasanya langkah untuk menyelesaikan sistem belum selesai. Karena masih diperlukan beberapa langkah berikutnya. Khususnya adalah dalam rangka kita mengeluarkan informasi lengkap bagi sistem itu melalui operasi-operasi lain yang kita kenakan terhadap fungsi gelombang itu. Dari sini kita bisa paham bagaimana peranan penting dari fungsi gelombang itu. Karena kalau fungsi gelombang itu belum dapat diperoleh, ya, itu artinya adalah informasi tertentu yang kita inginkan itu jelas juga belum bisa diperoleh. Karena bagaimana kita bisa memperoleh kalau untuk memperoleh informasi tertentu itu caranya adalah melakukan operasi tertentu terhadap fungsi gelombang. Sedangkan fungsi gelombang sendiri belum diketahui. Sehingga fungsi gelombang meskipun tidak ada kaitan langsung dengan informasi besaran fisis yang kita inginkan, tetapi menjadi penting untuk diperoleh. Karena kalau itu diperoleh, maka kita akan bisa mengenakan suatu operasi tertentu terhadap fungsi gelombang itu agar informasi besaran fisis yang kita inginkan dapat kita peroleh dan dengan begitu dapat dibandingkan dengan hasil eksperimen untuk mengetahui apakah hasilnya bisa diterima atau tidak. Secara teknis itu berarti adalah untuk memperoleh informasi besaran fisis tertentu yang real, ya, karena besaran fisis, maka diperlukan suatu prosedur tambahan berupa operasi matematika tertentu yang bekerja terhadap fungsi gelombang. Karena fungsi gelombang tersebut umumnya berbentuk kompleks. Berikut akan kita berikan beberapa contoh operator yang mewakili setiap besaran fisis. Banyak sekali besaran fisis yang terlibat di dalam fisika, maka yang biasanya diberikan di dalam kebanyakan buku adalah
beberapa besaran fisis yang nanti sering muncul dan khususnya adalah yang jelas-jelas akan kita gunakan pada saat kita mengambil beberapa contoh penyelesaian bersama Schrödinger yang sederhana agar kita bisa paham bagaimana cara bekerja penyelesaian sistem kuantum. Yang pertama adalah besaran fisis posisi. Posisi itu adalah vektor, jadi merupakan vektor posisi yang bisa diambil komponennya ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y, ke arah sumbu Z, kalau itu koordinat kartesian. Kalau di dalam koordinat bulan maka akan ada komponen ke arah radial, komponen ke arah sudut theta yang terhadap sumbu Z, dan kemudian terhadap sudut pi yang bekerja terhadap suatu bidang XY. Maka salah satu komponen dari posisi itu andaikan X, maka operatornya seperti saya jelaskan tadi perlu dibedakan dalam penulisan. Kalau kita bicara operator dari posisi, komponen posisi ke arah X, maka cara penulisan adalah X diberikan topi, X head, ya. Maka bentuk eksplisitnya adalah X itu sendiri. Sedangkan komponen momentum linear yang ke arah X, lagi-lagi komponen momentum seperti posisi adalah vektor, maka besaran fisisnya adalah Px. Ya. Kemudian operatornya dinotasikan oleh P diberikan tanda topi head, ya, Px. Bentuk eksplisitnya adalah minus I bilangan imajiner dikalikan tetapan pelang di dx. Perlu dibedakan antara tanda plus I dikalikan H di dt, itu mewakili operator ini. Kalau ini plus IH di dt, ini mewakili operator tenaga. Sedangkan momentum linear itu adalah minus I, ya, H, kemudian turun satu kali terhadap posisi, bukan terhadap T. Tenaga kinetik yaitu K, ya, dan fisisnya, operatornya dilambangkan oleh K head. Ya. Bentuk eksplisitnya adalah minus H kuadrat dibagi 2M dikalikan dengan turunan 2 kali terhadap E. Ini tidak lain adalah suku pertama di dalam persamaan Schrödinger. Sedangkan tenaga potensial, ya, Vxt, maka bentuk operatornya adalah V dengan tanda topi, head. Bentuk eksplisitnya tergantung dari sistem. Sebagai contoh, kalau sistemnya mewakili osilator harmonik, maka bentuk eksplisit dari V itu akan menjadi setengah Kx kuadrat. Kalau mewakili interaksi Coulomb di dalam atom hidrogen, maka bentuk eksplisit dari V akan sama dengan minus E dibagi 4pi epsilon 0 R pangkat 1. Jadi sangat tergantung pada sistem yang kita tinjau. Untuk sistem yang berbeda, maka bentuk eksplisit V akan berbeda pula. Hamiltonian mewakili tenaga total E, diwakili oleh notasi H, ini merupakan simbol yang mewakili kata Hamiltonian, ya. Suatu istilah yang sering digunakan di dalam kuantum tapi jarang digunakan di dalam fisika klasik, kecuali kalau kita menggunakan cara penyajian Hamiltonian dan Lagrangian di dalam mekanika, ya. Tapi justru di dalam mekanika setiap kita bicara tenaga sistem, maka kita bicarakan adalah Hamiltonian, ya. Sehingga notasinya adalah H, kemudian diberi tanda topi. Dan kalau tadi minus H kuadrat dibagi 2M di 2 dE kuadrat itu mewakili operator tenaga kinetik, maka Hamiltonian sebagai penjumlahan tenaga kinetik dan tenaga potensial, operatornya semestinya juga mewakili operator tenaga kinetik ditambah dengan operator tenaga potensial. Kemudian komponen spin yang searah X, yaitu Sx. Spin itu tidak lain adalah momentum sudut
momentum sudut itu juga vektor, sehingga punya komponen ke arah X, Y, dan Z, R, theta, dan P, dan seterusnya. Operatornya dilambangkan oleh Sx yang ada tanda topi, dan bentuk eksplisitnya adalah tetapan Planck dibagi 2, kemudian suatu besaran yang disebut sebagai matrik Pauli. Kenapa disebut matrik Pauli? Karena memang bentuk eksplisit dari sigma X ini adalah suatu matrik order 2 yang unsur-unsur diagonalnya adalah 0, kemudian unsur non-diagonalnya adalah 1. Sekarang kita kembali lagi pada bentuk persamaan Schrödinger, tetapi dalam bentuk yang lebih kompak ya, untuk memahami bagaimana bentuk eksplisit persamaan Schrödinger itu kenapa memiliki sifat linear dan kemudian bisa dikaitkan dengan bentuk masalah nilai Eigen, karena kita dalam konteks ini dianggap sudah paham mengenai berbagai operator tadi. Sehingga bentuk persamaan Schrödinger ini bisa kita tulis secara lebih ringkas persamaan 2 atau persamaan 1 itu ke dalam bentuk persamaan 3 ini. Jadi kalau ternyata ruas kanan yang di dalam kurung tadi mewakili operator tenaga kinetik ditambah dengan operator tenaga potensial, dan kita tahu operator tenaga kinetik ditambah tenaga potensial itu tidak lain merupakan operator Hamiltonian, maka bentuk persamaan 1 dan 2 tadi akan bisa ditulis dalam bentuk yang lebih ringkas, bahwa persamaan Schrödinger yang tergantung atau kait pada waktu itu bisa ditulis dalam bentuk semacam ini. Lebih kompak. Ya. Maka kita kalau ditulis dalam bentuk semacam ini, maka bentuk operasi diferensialnya menjadi semakin jelas. Sehingga kalau kemudian kita asumsikan pada suatu keadaan tertentu, ternyata bentuk fungsi gelombang yang bergantung pada posisi dan waktu itu ternyata bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi yang bergantung pada posisi saja dan fungsi yang bergantung pada waktu saja. Dan ini hanya berupa produk atau banyak berupa perkalian yang terpisah. Ya, karena R dan T-nya itu terpisah ke dalam bentuk fungsinya sendiri-sendiri. Maka kalau ini bentuk ini kita masukkan ke dalam bentuk persamaan 3 yang lebih kompak di sini sehingga lebih mudah cara penyelesaiannya, kita bisa paham bahwa ternyata bentuk fungsi yang bergantung pada waktu itu akan memiliki bentuk eksponen minus I, kemudian E dikalikan T dibagi dengan tetapan Planck. E seperti biasa adalah suatu notasi yang melambangkan besaran fisis tenaga. Jadi bisa kita duga kenapa demikian, karena kita menulisnya persamaan Schrödinger dari waktu dalam bentuk demikian, yaitu bentuk Hamiltonian. Kita nanti akan bisa paham bahwa ternyata E yang muncul di sini dalam fungsi yang bergantung pada waktu saja, itu ternyata merupakan hasil penyelesaian dari suatu bentuk persamaan Schrödinger yang disebut persamaan Schrödinger yang tidak bergantung atau tidak gayut pada waktu. Karena terlihat dengan cara penyajian semacam ini, maka operasi terhadap waktu itu menjadi tidak ada, tidak muncul. Dia muncul dalam bentuk persamaan diferensial yang terpisah. Ya, karena asumsinya seperti tadi, bahwa fungsi gelombang itu dapat dinyatakan sebagai produk dua fungsi pada masing-masing peubahnya sendiri-sendiri, yaitu peubah posisi dan peubah waktu. Kalau kita sudah mengenal cara penyelesaian persamaan diferensial biasa, maka kita akan bisa paham, sehingga dipersilakan untuk mencoba sendiri yang saya sampaikan di sini, bahwa persamaan Schrödinger yang gayut waktu itu tidak lain adalah persamaan diferensial parsial. Maka andaikan kita ingin mengubah persamaan diferensial parsial itu ke bentuk persamaan diferensial biasa, maka di dalam kuliah yang menyangkut persamaan diferensial ditunjukkan caranya adalah bisa nggak fungsi yang merupakan penyelesaian persamaan diferensial
parsial itu dinyatakan dalam bentuk fungsi yang terpisah yang disebut sebagai metode pemisahan variabel, separation variable method. Yaitu fungsi yang menurut penyelesaian itu bisa nggak dinyatakan sebagai produk atau perkalian dari fungsi pada masing-masing peubah yang muncul dalam persamaan diferensial parsial itu, yaitu turunan terhadap T berarti adalah fungsi yang bergantung pada T, turunan terhadap posisi yaitu fungsi yang bergantung pada posisi. Andaikan fungsi yang merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial parsial itu bisa dinyatakan dalam bentuk terpisah, ya, maka dapat ditunjukkan bahwa persamaan diferensial parsial itu kemudian dapat dinyatakan dalam seperangkat persamaan diferensial biasa. Maka di sini bisa kita tunjukkan bahwa salah satu persamaan diferensial biasa itu adalah ketika yang menyangkut posisi saja. Yang menyangkut waktu nanti akan terpisah dalam bentuk yang lain, tetapi karena bentuknya adalah mudah, karena penyelesaiannya dalam peubah waktu juga sudah ditunjukkan di sini hanya berbentuk eksponensial, sehingga tidak kita tunjukkan. Yang menjadi concern kita di dalam kebanyakan penyelesaian kuantum adalah bentuk yang merupakan penyelesaian persamaan diferensial pada peubah posisi, seperti diberikan persamaan 4 ini. Jadi dapat dibayangkan bahwa persamaan 4 ini sesungguhnya, kalau H, ya, operator H ini kita ganti dengan yang semula tadi, merupakan penjumlahan dari operator tenaga kinetik yang bentuknya turunan 2 kali terhadap E, dan operator tenaga potensial yang bentuk ekspresinya nanti tergantung dari sistem yang kita tinjau. Maka persamaan diferensial yang diberikan oleh persamaan 4 ini, itu sesungguhnya merupakan persamaan diferensial yang melibatkan posisi saja. Ya, tidak ada unsur waktunya di sana. Sehingga persamaan diferensial biasa yang kita maksud di sini adalah selama kita menganggap bahwa posisi itu berada di dalam satu dimensi, yaitu X saja. Tapi kalau posisi itu bergantung pada Y dan Z, maka sebetulnya persamaan Schrödinger yang tidak gayut waktu di sini itu juga berbentuk persamaan diferensial parsial juga. Ya. Tapi intinya adalah yang penting pokoknya kita sudah berhasil memisahkan variabel T sehingga keluar dari persamaan Schrödinger gayut waktu, sehingga yang kita peroleh adalah persamaan diferensial lain yang tidak gayut waktu yang disebut persamaan Schrödinger tidak gayut waktu. Maka yang menarik adalah di dalam bentuk persamaan diferensial tidak gayut waktu ini adalah operator H itu muncul di ruas kiri bekerja terhadap fungsi gelombang yang bergantung pada R saja. Kemudian dia akan sama dengan fungsi gelombang yang dikalikan dengan suatu nilai skalar yaitu E yang nantinya disebut sebagai nilai tenaga total bagi sistem. Ini berbeda dengan di sini. Kalau di sini memang operator Hamiltonian bekerja terhadap C seperti halnya ruas kiri di dalam persamaan Schrödinger tak gayut waktu. Tapi lihat, itu sama dengan fungsi gelombang yang bekerja terhadap operasi matematik lain yang bekerja terhadap turunan 1 kali T. Kalau ini enggak. Ini bukan operasi matematik lain, tapi hanya perkalian biasa saja terhadap E. Bentuk semacam inilah yang di dalam konteks matematik, yaitu yang disebut dalam aljabar linier, disebut sebagai persamaan nilai eigen. Dicirikan oleh adanya suatu fungsi yang muncul pada ruas kiri maupun ruas kanan, bentuknya sama persis. Tetapi perbedaannya adalah pada ruas kanan itu akan ada suatu nilai, ya, bukan operator. Akibat seolah-olah ketika operator yang di ruas kiri bekerja terhadap fungsi itu, yang dihasilkan nanti adalah suatu nilai terhadap fungsi itu. Bentuk masalah nilai eigen ini biasanya kalau kita berhasil menyelesaikannya, maka yang kita peroleh adalah apa disebut sebagai nilai eigen, yaitu dalam konteks ini adalah tenaga total, serta fungsi eigen yang tidak lain merupakan fungsi gelombang yang mewakili sistem itu. Kira-kira itu sementara yang bisa saya sampaikan agar tidak terlalu panjang sehingga sedikit demi sedikit kita dapat mencerna dan memahaminya. Kemudian selanjutnya nanti akan saya
jelaskan di dalam kuliah yang berikutnya. Terima kasih, saya akhiri sekian.